Hai semuanya. Jadi, kami akan menganalisis dinamika kepribadian Florence Nightingale dilihat dari perspektif kepribadian Henry Murray. Sebelumnya, perkenalkan, kami ada Isna Ade Salsabila dengan NIM G011958, ada Mahya Alifatul Munawaro dengan NIM G011966, kemudian terakhir ada Muhammad Fairuz El Mishri dengan NIM G011977. Pandangan Murray mengenai kepribadian bersifat sangat holistik. Manusia harus dipahami sebagai kesatuan pribadi yang utuh. Setiap bagian dari tingkah laku manusia harus dipahami dalam hubungan dengan fungsi lainnya, meliputi lingkungan, pengalaman masa lalu, ketidaksadaran dan kesadaran, serta fungsi otaknya. Semua itu harus ditangkap secara keseluruhan agar dapat dipahami makna dari proses kepribadian seseorang. Menurut Murray, kepribadian adalah abstraksi yang dirumuskan oleh teoritisi dan bukan semata-mata deskripsi tingkah laku orang. Karena rumusan itu didasarkan pada tingkah laku yang dapat diobservasi dan faktor-faktor yang dapat disimpulkan dari observasi itu. Salah satu prinsip pokok dari kepribadian Murray adalah adanya proses psikologis yang bergantung kepada proses fisiologis. Di sini, Murray sangat menekankan pentingnya menghubungkan proses dan event psikologi dengan struktur dan fungsi otak, walaupun belum dapat dipahami secara persis bagaimana menghubungkan keduanya. Bagi Murray, fenomena yang membangun kepribadian mutlak tergantung kepada fungsi sistem saraf pusat, seperti yang dinyatakannya secara ringkas, tanpa otak tak ada kepribadian, no brain, no personality. Peran otak untuk mengontrol dan memproses semua aspek kepribadian yang eksis di otak seperti perasaan, kesadaran, ingatan, keyakinan, sikap, ketakutan, nilai-nilai, dan aspek-aspek lainnya disebut regnant. Florence Nightingale yang lahir di Florence, Italia 12 Mei 1820 merupakan pelopor perawat modern, penulis, dan ahli statistik. Ia dikenal dengan nama bidadari berlampu atau dalam bahasa Inggris yaitu The Lady with the Lamp atas jasanya yang tanpa kenal takut mengumpulkan korban perang pada Perang Crimea di semenanjung Crimea, Rusia. Florence Nightingale menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat jururawat. Ia memberikan penekanan kepada pemerhatian teliti terhadap keperluan pasien dan penyusunan laporan mendetil menggunakan statistik sebagai argumentasi perubahan ke arah yang lebih baik pada bidang keperawatan di hadapan pemerintahan Inggris. Florence Nightingale was a nurse who saved many lives in the 19th century. She was named after the city of Florence in Italy, where her parents went after they got married in 1818. Her family was rich, and they had 2 homes in Britain, as well as servants. Florence was an unusual young woman for her time because she didn't want to go to parties and get married. Di bagian ini, ketika Florence menginginkan menjadi perawat atau menolong orang dapat digambarkan sebagai kebutuhan dalam dinamika kepribadian menurut Murray. Kebutuhan adalah konstruk mengenai kekuatan di bagian otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berpikir, dan berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. Kebutuhan bisa dibangkitkan oleh proses internal, akan tetapi lebih dirangsang oleh faktor lingkungan. Biasanya kebutuhan dibarengi dengan perasaan atau emosi khusus dan memiliki cara khusus pula untuk mengekspresikannya dalam mencari pemecahannya. Terdapat 6 kriteria untuk dapat menyimpulkan adanya kebutuhan. 5 kriteria merupakan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan kriteria ke-6 membutuhkan partisipasi orang yang diamati. Pertama yaitu hasil akhir dari tingkah laku. Kedua, pola-pola khusus dari tingkah laku. Ketiga, perhatian dan respon yang terjadi terhadap kelompok stimuli tertentu. Keempat yaitu ekspresi terhadap suasana emosi tertentu. Kelima, ekspresi kepuasan atau ketidakpuasan pada hasil akhir. 6. Ungkapan atau laporan subjektif mengenai perasaan, She maksud, wanted to dan be a tujuan. nurse and help people.
Her family didn't want her to become a nurse because hospitals back then were dirty, horrible places. They were worried about her. Pada bagian ini, ketika orang tua Florence menolak atau menentang keinginan Florence untuk menjadi perawat, dapat digambarkan sebagai tekanan atau press dalam dinamika kepribadian Murray. Tekanan dari suatu objek bisa berupa manusia, benda, atau situasi, adalah apa yang dapat dilakukan objek itu sendiri kepada subjek, suatu kekuatan yang dimiliki oleh objek untuk mempengaruhi subjek dengan cara tertentu. Terdapat dua jenis tekanan. Yang pertama yaitu tekanan alfa atau alpha press, yaitu kualitas lingkungan yang muncul dalam kenyataan, dan tekanan beta atau beta press, yaitu kualitas lingkungan sebagaimana teramati oleh individu. Dari tentangan orang tua Florence sendiri merupakan alpha press. Dilihat dari bagaimana pada zaman tersebut rumah sakit dipandang sebagai tempat yang kotor atau menjijikan, sehingga akan menurunkan derajat Florence sebagai anak tuan tanah pada masa tersebut apabila Florence jadi menjadi perawat. Dan untuk itulah orang tua Florence menentang keinginan dari anaknya. In 1851, Florence went to Germany and learned all about nursing. It was hard work, but she loved it. Ketika Florence berinteraksi dengan pasiennya secara langsung dan bagaimana tindakan-tindakan nyata lain yang dilakukan Florence untuk memenuhi keinginannya dalam menolong orang lain, dapat dikatakan sebagai disposisi tematis atau integrasi kebutuhan dalam dinamika kepribadian menurut Murray. Pada dasarnya, kebutuhan-kebutuhan tidak mempunyai hubungan langsung dengan objek-objek tertentu di lingkungan. Namun, memiliki pengalaman individu, kemudian menghubungkan kebutuhan-kebutuhan dari dalam itu dengan objek tertentu. Hubungan yang dipelajari melalui pengalaman itu mencakup pilihan objek, respon terhadap objek, dan sarana atau proses untuk mendekati atau menjauhi suatu objek. Keadaan inilah yang oleh Murray disebut integrasi kebutuhan atau need integrate, yaitu kesatuan antara kebutuhan dengan gambaran atau pikiran tentang objek yang ada di lingkungan beserta tindakan-tindakan instrumentalnya. Integrasi tematis adalah disposisi tematis, kebutuhan untuk mengadakan bentuk interaksi tertentu dengan objek atau orang tertentu. Konsep ini mungkin menggabungkan minat, sikap, asosiasi menjadi satu kesatuan disposisi. Secara bersama-sama, ketiganya berpengaruh luas dan mendalam terhadap tingkah laku, mencakup pilihan prioritas kebutuhan, perasaan, pola pikir dan imajinasi, sehingga tingkah laku In yang timbul menjadi sangat 1854, khusus. lots of British soldiers went to fight in the Crimean War. Army hospitals were filled with injured men, but there were no nurses and many men died. Florence and a team of nurses went to help. Florence worked 20 hours a day to make the army hospital a cleaner and safer place. She brought the men fresh food, she cleaned the hospital beds, and she used clean bandages on the wounded soldiers. Soon, fewer men were dying. At night, Florence walked around the hospital. She talked to the injured soldiers and helped the men to write letters to their families. She carried a lamp, and the soldiers called her the Lady with the Lamp. Pada bagian ini dapat digambarkan sebagai peredaan tegangan atau tension reduction dalam dinamika kepribadian Murray. Manakala bangkit need, orang berada pada tension, dan kepuasanlah yang mereduksi tension. Secara bertahap bersama perkembangan anak belajar memperhatikan objek dan melakukan aksi yang di masa lalu dapat mereduksi tension. Murray menambahkan dua hal. Pertama, orang sering secara aktif berusaha mengembangkan atau meningkatkan tension dalam rangka meningkatkan kenikmatan yang mengikuti tension reduction. Kedua, pada jenis need tertentu,
seperti hal yang terlibat dengan permainan drama atau aktivitas artistik, kesenangan yang membarengi kegiatan itu termasuk dalam pemuasan need. Jadi, kepuasan tidak hanya diperoleh dari tercapainya tujuan, tapi terlibat dalam suatu aktivitas, tidak peduli tension menjadi turun atau malahan naik, dapat memberi kepuasan. Dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan untuk mengurangi tension terwujud dalam kepergian Florence ke Jerman untuk sekolah perawat. Memang awalnya berat, akan tetapi itu merupakan kesenangan tersendiri untuk Florence, yaitu kepuasan, sehingga tereduksilah tension tersebut. When Florence returned to England, people called her a heroine because of her amazing work in the Crimean War. Queen Victoria wrote her a letter to say thank you. She continued to work hard in Britain to improve hospitals, and she was given a medal called the Order of Merit. She was the first woman to receive this honor. Itulah hasil analisis kami tentang kehidupan Florence Nightingale berdasarkan teori Henry Murray. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat dan terima kasih.